jatuh menyentuh debu. Gadis manis tumbuh liar menjelang dewasa. Kanak-kanak mulai pandai nyanyi merdeka, berlari mengejar tanpa harus menemukan masa depan seperti banyak dibayangkan. Di desa ini kehidupan jadi milik kabar untukmu tak pernah sampai, terbawa angin entah kemana. Burung-burung telah menyisakannya. Aku tetap yakin dan selalu percaya, suatu hari engkau kan menghampiri di bebatuan rimbun hutan jati. Apa yang kamu ceritakan ke guru yang tadi? Saya cerita kalau ada wanita bule akan datang ke desa ini. Guru tadi cantik sekali. Tadi ada 2 guru. Aku bicara tentang guru yang pangganannya sedikit cemburu. Dia putri Pak Camat. Oh ya? So, Ya. jadi kita akan ketemu sama ayahnya. Ya, begitulah. Dia sangat mandiri sebagai seorang guru. Saudara-saudaranya semua pergi ke kota. Tapi dia tetap memilih untuk tinggal di desa ini. Sepertinya dia gadis yang hebat. Aku dapat nih. Kok hanya 1? Ada 2, tapi aku ambil 1. Dasar tolol. Bagianku mana? Kalau aku ambil semuanya, mereka nanti makan apa? Penjahat, kau mikir orang lain. Sini. Udah, kita makan berdua aja. Teman-teman di Jakarta sudah banyak cerita tentang kamu. Kebetulan saja saya mengajar di desa ini. Dan kebetulan pula saya kenal orang-orang LSM seperti kamu. Air. Kamu tidak ambil air juga? Kita minum air sendang aja. Kamu ini benar-benar tolol. Orang Samin anti sekolah kan? Ku baca di buku mereka beranggapan sekolah menciptakan bendoro, kaum elitis, bukan lagi rakyat atau kawulo. Yang ajaran ku hafal berbunyi Ana tulis tanpa papan, Ana papan subjironik tulis. Artinya apaan sih? Kamu mulai wawancara ya? Nanti saja, setelah kita laporan sama Pak Camat. Ya? Kan kamu bilang sendiri bahwa di desa ini tidak ada kejahatan dan kapal maling. Dan kalau sampai barangnya ada dicuri, penduduk di sini akan curiga. Tahu? Ya sudah, ayo kita cari air. Jadi rencananya berapa lama saudari akan tinggal di sini? Secukupnya, Pak.
Kita punya izin dari Departemen Kebudayaan selama 3 minggu. Saya sudah baca itu. Tapi kami perlu tahu dengan pasti berapa lama. Anggap saja 3 minggu. Kalau ada apa-apa, saya pasti melapor ke Bapak Camat. Ya, saya tidak mau ada masalah. Pak Ramadian tahu. Tentu, Pak. Desa ini adalah desa yang tentram, aman, tenang, dan damai. Tidak kurang suatu apapun. Aku hanya peneliti untuk sisa-sisa kebudayaan di sini. Tidak kurang, tidak lebih, Pak. Ya, mudah-mudahan hanya meneliti, tidak ada yang lain-lain. Maklum, sekarang zaman sensitif. Musim perang melawan teroris. Negara sampean paling anti dengan teroris ya. Sampean hati-hati, jangan sampai sakit karena digigit nyamuk. Nanti beritanya di Amerika sana akan berbunyi kena serangan senjata kimia, kena senjata pemusnah massal. Enggak, bercanda saja ya. Oke, makasih, Pak. Iya, sama. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Camat nampaknya hati-hati ya. Bilang saja dia orang yang penuh curiga. Aku tidak bilang begitu. Kalau masih zaman Orde Baru, kamu pasti akan sulit masuk ke desa ini. Tapi sekarang sudah reformasi. Mereka takut sama kamu. Mereka takut sama orang-orang LSM. Banyak sekali orang-orang LSM itu ikut main-main politik. Bagaimana dengan Pak Lurah kita mau ketemu nanti sore? Oh, dia lebih ganas. Tentang LSM berpolitik itu, aku sungguh tidak mengerti. Kamu sangat mengerti. Aku tidak mengerti. Kamu mengerti. Batu-batumu akan diambil besok. Sekarang, ini sembako kamu ambil. Terima kasih, Mbah. Pagi sih, Mbak. Ya, pagi. Sedang bisnis ini, Mbak. Bisnis iku apa toh? Apa yang kami kerjakan ini tukar-menukar kebutuhan kok. Sudah lama aku tidak makan jagung bakar buatan Simba. Ya kamu kesini kan tidak untuk makan jagung bakar. Ini suara sepeda motormu ini dari jauh, kayak suara orang ngos-ngosan saja napasnya. Simba tahu aja. Begini, Mbak. Ada laporan dari kota. 2 orang tahanan kabur dari penjara. Orang disekap dalam penjara itu sumpek loh. Barangkali ya keluar mencari hawa segar. Terserah Simba saja apa istilahnya. Pokoknya kita disuruh waspada. Loh, kok waspada? Nah, iya, Mbak. Wong yang kabur itu narapidana. Narapidana itu harus ditangkap lagi, dimasukkan ke sel lagi. Oh, kalau begitu yang harus waspada itu para narapidana. Sebab mereka yang akan kamu tangkap kok. Terserah Simba. Aku cuma menjalankan tugas. Pokoknya Simba sudah tak beritahu. Sekarang aku mau patroli dulu. Oh ya, Mbak. Nanti jangan lupa beritahu warga. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan suruh laporan. Kalau Simbah yang beritahu, warga pasti mendengarkan. Ya wis. Bah, bagaimana kalau yang dikatakan polisi itu benar? Apanya yang benar? Nah, yaitu orang yang lari dari penjara itu ada di sini. Benar dan salah itu kalau sudah terjadi. Jadi bukan karena apa kata polisi,
atau karena kemauan kita sendiri. Benar dan salah itu menurut kata yang Yidi. Kemarin di gubuk makanan kami hilang 1 bungkus, Mbah. Iya, Mbah. Nasinya hilang 1. Barangkali tidak hilang. Barangkali ada orang mau ngambil daun, lalu nasinya terbawa. Jadi tidak dicolong. Dan lagi saya kira nasi itu tidak akan hilang, tapi masuk ke dalam perut orang yang lapar. Nah, kan ya sudah menurut kodratnya nasi itu masuk ke dalam perut orang yang lapar. Cepat. Sebentar lagi orang-orang datang. Ini bukan sendang nenek moyang kamu. Iya. Kalau ketahuan warga, bahaya. Kita bisa ditangkap. Katamu orang Samin tidak menangkap penjahat. Mereka tuh tidak tahu kalau kita pelarian dari penjara. Itu orang-orang kampung sudah mulai berdatangan. Ayo cepat. Wah. Coba lihat nih. Perempuan. Mereka pasti mandi di sini. Alah, otak kamu kotor. Awas, jangan macem-macem. Kualat ya? Iya, lihat perempuan mandi itu bisa kualat. Kalau nyolong, tidak. Enggak, kalau kita kelaparan. Sekarang aku lapar, Keng. Enaknya nyolong di mana ya? Aku baru berpikir bagaimana kita cari makanan. Bantu aku untuk berpikir. Aku kan tolol, mana bisa berpikir. Semula aku carikan kamu rumah di desa Samin. Supaya kamu lebih menyatu dengan objek penelitian kamu. Itu ide bagus. Terus kenapa nggak jadi? Aku berpikir, kamu kan bukan sedang liburan. Kamu sedang melakukan penelitian. Pasti kamu butuh fasilitas-fasilitas. Dan terbukti benar kan? Iya juga sih. Aku sebenarnya masih butuh listrik untuk menghidupkan barang-barang ini. Bagaimana? Tempat ini cukup memadai kan? Lebih dari cukup memadai. Aku sengaja ambil rumah di sebelah rumah kontrakanku. Supaya kalau ada apa-apa, aku bisa langsung bantu. Kamu perhatian sekali sama aku. Aku senang bisa membantu. Ambil pisang dan kelapa itu. Siapa yang mengambil? Kamu, tolol. Memang siapa lagi? Katamu di desa ini tidak ada maling. Ya sekarang ada, karena kita di sini. Jadi kita malingnya? Iya, karena kita lapar, perlu makan. Ini bisa menghebohkan warga. Sudah, ambil pisang itu. Kenapa mesti mencuri? Wong diminta saja diberikan kok. Kenapa mesti berlari? Kau tidak akan dikejar. Kalau kamu terus-terusan berlari, semakin kencang berlari, semakin sulit berhenti. Kalau tidak pernah berhenti, tidak pernah bisa menarik nafas panjang. Kalau dalam hidup orang tidak bisa menarik nafas panjang, hidupnya jadi tegang. Kamu berdua pasti pelarian dari penjara Blora. Iya toh. Polisi mencari-cari kalian. Kalau orang lapar, ya makan saja. Jangan nyolong. Boleh? Ayo masuk makan bersama saya.
Selesai makan, kamu ambil itu pisang, kamu ambil jagung, kamu ambil juga kelapa itu untuk air minum kamu. Ayo ikut aku. Simba, kami ini pelarian, Mbah. Kami takut. Mohon, Simba tidak lapor ke polisi. Loh, kamu berdua kan berada di dalam rumahku. Kami mohon perlindungan dari Simba. Orang yang paling bisa melindungi diri kalian, ya kalian sendiri. Orang yang paling terlindungi itu, orang yang tidak punya kesalahan. Orang yang tidak punya kesalahan bisa menjadi orang sakti. Kamu tahu siapa yang paling sakti? Siapa, Mbah? Orang yang paling sakti itu orang yang tidak punya musuh. Kalau kamu berdua tidak punya musuh, kamu berdua bisa menjadi sakti dan bisa melindungi diri sendiri. Ayahku sudah banyak bicara pada Pak Lurah. Aku khawatir akan semakin buruk keadaannya. Kamu sendiri bagaimana? Maksudmu? Apa kamu juga ikut tidak menyukai aku? Hasanah, aku perhatikan dari tadi kamu tidak pernah membalikan halaman buku yang kamu baca. Aku tidak benar-benar sedang membaca. Tentang Pak Ramadian ya? Sepertinya aku tahu. Bu Zahra tidak tahu. Aku tahu, Hasanah. Tapi kamu tetap butuh memberitahu supaya kita bisa mulai bicara untuk apa yang ada di dalam hati. Iya. Terima kasih. Ayo kita keluar. Di dalam ruangan ini hati kita tambah sumpek. Yuk. Sedang hidup di suatu masa ketika bumi tak sudi bersahabat lagi. Cahaya rembulan terhalang sangkakala antara